Layu pada cabai, obati dengan Trichoderma. Halo sahabat benih online, budidaya tanaman cabai tidak terlepas dari serangan hama OPT atau hama penyakit yang menyerang tanaman cabai. Salah satunya penyakit layu yang merupakan penyakit menular melalui tanah. Penyakit layu pada tanaman cabai sering disebut dengan layu fusarium. Penyakit ini menyebabkan tanaman cabai tidak produktif, bahkan menyebabkan matinya tanaman cabai. Penyakit layu fusarium disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum. Penyakit ini sangat ditakuti karena jika tanaman cabai terserang, maka akan kesulitan untuk diobati, sehingga menyebabkan gagal panen dan kerugian bagi petani. Penyakit ini akan menyebar dengan cepat dari tanaman satu ke lainnya. Penyakit layu fusarium bisa menyerang tanaman cabai kapan saja, baik di musim penghujan maupun di musim kemarau sekalipun. Namun, pada musim penghujan, serangan jamur fusarium akan lebih berat biasanya. Karena pada musim penghujan, jamur ini mudah berkembang biak dan mudah menyebar. Tingkat kelembaban yang tinggi dan adanya genangan air hujan di lahan budidaya menjadi faktor utamanya. Adapun gejala yang dapat diamati ketika penyakit layu fusarium menyerang yaitu bagian leher batang bagian bawah yang bersinggungan dengan tanah membusuk dan berwarna coklat. Kemudian akan menjalar ke akar dan menyebabkan busuk basah. Selanjutnya, layu fusarium akan merambat ke bagian ranting tanaman yang menyebabkan layu pada daun dan membuat tanaman mati. Jamur fusarium dapat bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama di dalam tanah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian yang dapat dilakukan sejak kegiatan olahan. Proses pengendalian layu fusarium dapat dilakukan dengan tahapan 1. Cabut tanaman dengan gejala layu fusarium, lalu tanaman dibakar. Jika diperlukan, semprotkan fungisida berbahan klorotalonil atau tembaga hidroksida pada bekas lubang tanam. 2. Lakukan rotasi tanaman. Lakukanlah pergiliran tanaman dengan tanaman yang tahan terhadap layu fusarium, sehingga layu fusarium dapat teratasi dengan sendirinya. 3. Berikan pupuk yang tepat. Pemberian pupuk yang tepat akan meningkatkan ketahanan tanaman, sehingga tanaman akan lebih tahan terhadap penyakit yang menyerang. 4. Gunakan jamur Trichoderma. Trichoderma merupakan jamur baik yang mampu melawan perkembangan jamur patogen atau dapat disebut fungisida alami. Penggunaan Trichoderma dapat dilakukan dengan mencampurkan dengan pupuk kandang maupun digocor pada lubang tanam. Selain itu, dapat juga dilakukan sanitasi yang tepat, penggunaan plastik mulsa, dan sistem drainase yang baik. Adapun beberapa produk pertanian yang memiliki kandungan Trichoderma antara lain Anfus, Trichogreen, dan Trichozim. Pertama, Anfus. Anfus merupakan agen hayati atau fungisida hayati dari arena agro utama. Anfus memiliki bahan aktif Glyclodium, Trichoderma, dan bakteri pengurai. Anfus merupakan pupuk pengendali hayati yang berbentuk serbuk hitam yang diformulasikan secara khusus dari bahan alami yang terbukti dapat mengendalikan patogen tanah seperti penyakit layu fusarium, penyakit layu Phytophthora, penyakit rebah semai Pythium, Rhizogonia, penyakit layu bakteri Pseudomonas, Anthracnosa, dan busuk akar pada tanaman cabai, tomat, kol, kentang, dan lain sebagainya. Anfus memiliki manfaat lainnya, antara lain 1. Menghemat penggunaan pupuk buatan. 2. Mempercepat pertumbuhan tanaman. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. 4. Meningkatkan ketahanan terhadap serangan penyakit. 5. Mempercepat dekomposisi bahan organik. 6. Memperbaiki kualitas tanah. Aplikasi Anfus dapat dilakukan ketika olah lahan, sebelum pindah tanam dilakukan. Sangat dianjurkan untuk mencegah perkembangan jamur di tanah. Aplikasi Anfus dilakukan secara dikocorkan pada lubang tanam 5-10 kg per hektar. Tanaman yang menggunakan plastik mulsa cukup 1-2 kali aplikasi, sedangkan yang tidak menggunakan plastik mulsa 2-3 kali aplikasi. Anfus merupakan fungisida hayati dengan kemasan 500 gram dan kisaran harga Rp36.000.
Kedua, Trichogrin. Trichogrin merupakan biofungisida organik yang berbahan dasar jamur Trichoderma yang efektif untuk mengendalikan patogen atau jamur di dalam tanah. Trichogrin berbentuk serbuk berwarna putih kehijauan dengan bahan pembawa yang ramah lingkungan, sehingga aman terhadap lingkungan, hewan, dan manusia. Produk yang diproduksi oleh Inmira ini mengeluarkan enzim amidohidrolase dalam proses metabolismenya. Enzim tersebut membantu mengurai senyawa yang mengandung nitrogen, sehingga dapat digunakan oleh bakteri nitrifikasi untuk membentuk senyawa nitrat. Trichogrin yang mengandung Trichoderma ini juga berperan sebagai pupuk hayati. Trichogrin dapat digunakan untuk mengatasi penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur, antara lain Rhizoctonia, layu fusarium, akar gada, rebah semai, alternaria, Phytophthora, dan berbagai jenis jamur patogen lainnya. Trichogrin bermanfaat bagi tanaman dan tanah. Manfaat Trichogrin antara lain: 1. Menekan jamur patogen pada tanaman. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen dan menurunkan resiko terserang jamur patogen. 3. Membantu memperbaiki kualitas tanah. 4. Menjadi fungisida organik. Trichoderma bersifat parasit pada jamur lain, sehingga dapat menekan perkembangan jamur patogen yang merugikan tanaman. 5. Pengurai urea. Dari proses metabolismenya, Trichoderma menghasilkan enzim amidohidrolase yang berfungsi mengurai urea. 6. Sebagai dekomposer yang menghasilkan enzim selulase dan kitinase. Enzim yang berperan dalam proses penguraian bahan organik ini dapat mempercepat proses pematangan pupuk kompos, pupuk kandang, dan bahan organik lainnya. Trichogrin dapat diaplikasikan secara semprot maupun kocor. Selain itu, Trichogrin dapat diaplikasikan secara bersamaan dengan pupuk kimia, tetapi disarankan pengaplikasiannya saat pengolahan lahan. Trichogrin sangat mudah ditemukan di toko pertanian dan memiliki dua varian kemasan, yaitu 100 gram dengan kisaran harga Rp25.000 dan kemasan 250 gram dengan kisaran harga Rp40.000. Terakhir, Trichozim. Trichozim merupakan pupuk hayati metabolisme sekunder dari planet Agronusa. Trichoderma menjadi enzim yang berguna untuk menyehatkan, menyuburkan, dan menguatkan tanaman. Enzim Trichoderma juga bersifat fungistatik dan insekstatik, sehingga memiliki efektivitas pengendalian hama atau penyakit, seperti penyakit Alternaria, Fusarium, Anthracnosa, dan juga beberapa hama seperti hama thrips, penggerek batang padi, walang sangit, dan kutu kebul. Trichozim memiliki kegunaan antara lain: 1. Membantu dekomposisi bahan organik dalam tanah. 2. Membantu memaksimalkan penyerapan unsur hara. 3. Vigor tanaman lebih sehat, subur, kuat, dan kokoh. 4. Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Dan 5. Meningkatkan produktivitas tanaman. Trichozim dapat diaplikasikan dengan cara semprot maupun kocor. Trichozim mudah ditemukan di toko-toko pertanian dengan kisaran harga Rp80.000 untuk kemasan 500 ml. Penyakit layu yang sangat merugikan petani ini diharapkan dapat dikendalikan, sehingga petani tidak mengalami gagal panen. Pengendalian yang dilakukan sebelum proses budidaya sangat bisa mencegah penyakit ini. Mungkin pembahasan kali ini cukup ya. Jika suka video ini bisa like, jika bermanfaat boleh di-share, dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.